Halo Sobis, balik lagi di podcast Indie Biz Jawa Barat. Mungkin di episode sekarang ini yang biasanya kita ngobrol-ngobrol tentang orang yang buat usaha dari nol sampai sudah jadi. Tapi kalau sekarang kita sedikit lebih serius karena kita akan ngomongin tentang literasi digital. Tapi karena nggak mungkin ya aku doang nih yang ngomongin digital, kita langsung menghadirkan di sini sudah ada Kang Fajar. Halo, Kang Fajar, apa kabar Kang Fajar? Alhamdulillah baik. Nah ini teman-teman ada Kang Fajar dari Ertik. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sobis Jawa Barat. Ya. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Maharom, biasa dipanggil Fajar atau karena teman-teman Ertik. Kalau teman di lingkungan relawan TIK dikenalnya Kang Ajay. Kang Ajay, kan dari Bandung. Atau mau dipanggil sayang juga boleh lah sama Sobis. Ini bis bebas, saya mau dipanggil apa aja juga. Ayo, saya kebetulan saat ini sebagai ketua relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Oke. Nah nih Kang, ini pasti kan kalau kita ngomongin berarti bisa dibilang ini sebuah komunitas ya Kang, Yes, jatuhnya. betul. Kalau misalnya kita ngomongin komunitas, apalagi di Bandung kan banyak nih Kang. Dan pasti dari karakteristik mungkin ada yang mirip-mirip nih. Betul. Ya, nah mungkin bisa dijelaskan nih Kang, Ertik ini apa dan bedanya apa dengan komunitas yang mirip-mirip dengan Nah, ini. RT itu sebenarnya wadah untuk teman-teman pegiat relawan, pegiat TIK, orang-orang yang suka concern terkait dengan TIK, itu gabung di relawan TIK. Jadi semua orang bisa semua orang bisa gabung dengan relawan TIK. Nah kemudian bedanya apa? Kalau RT itu tidak sekedar komunitas, tapi kita secara hukum legalitas juga kita memiliki legalitas. Jadi memang organisasi kemasyarakatan masuknya gitu. Jadi kalau misalkan lihat ini adalah RT itu organisasi kemasyarakatan TIK terbesar di Indonesia gitu, dengan saat ini di level Indonesia, kemudian di provinsi itu ada 17 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki kepengurusan, sisanya masih, jadi totalnya kurang lebih ada 20 lebih lah. Di Jawa Barat sendiri sekarang sudah ada 24 kabupaten kota. 24 kabupaten. Yes, betul gitu. Nah, karakteristik dari relawan TIK sendiri yang paling unik namanya relawan, namanya relawan gitu. Jadi kita basisnya adalah sukarela. Waktunya itu gitu. Berarti dari tahun berapa itu kan tadi? Kalau di Jawa Barat sendiri kita 2012 pertama. 2012. Ada kalau secara nasional Indonesia itu ada sejak 2011. Berarti secara keseluruhan se-Indonesia 2011, Jawa Barat baru muncul 2012. Iya. Nah, tadi Kang Ajay, Kang Fajar nih. Boleh aja ya. Oke, siap Kang Ajay ya. Tadi Kang Ajay sempat bilang kan, berarti ini dibilang karena ada legalitasnya, berarti bisa dibilang organisasi masyarakat ya. Kalau misalkan kita ngomongin masyarakat dan ada relawan yang bergabung kan pasti berbagai macam nih yang bergabung nih menjadi relawan. Nah kalau dari ininya nih Kang, orang-orangnya apakah memang ada kriteria tertentu atau bahkan semua bisa ikut, atau mungkin ada tokoh-tokoh Jawa Barat yang ikut bergabung dengan Ertik atau gimana nih Kang? Awalnya memang Ertik itu dibentuk untuk meliterasi digital. Kalau dulu sih bahasanya bukan meliterasi, untuk meningkatkan pengguna internet di Indonesia. Awalnya itu. Nah, otomatis berarti kebutuhannya adalah orang-orang yang paham terkait dengan TIK ya waktu itu gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian zaman gitu ya, banyak orang yang bisa juga dengan otodidak gitu. Akhirnya saat ini siapa sih Kang yang bisa gabung dengan Ertik? Siapapun bisa. Mau ibu rumah tangga bisa. Bahkan yang nggak bisa ada basic TIK sekalipun bisa gabung dengan relawan, karena saat ini kita sudah memiliki kalau dulu kan Ertik harus siap. Jadi misalkan Mas Gilang gabung nih dengan Ertik, sudah harus siap diturunkan ke masyarakat untuk transfer knowledge. Kalau saat ini Ertik sudah memiliki Akademi Relawan TIK, pelatihan modul-modul kita sudah ada. Jadi teman-teman yang gabung dengan Ertik belum siap misalkan mentransfer knowledge dengan masyarakat, ya di pelatihan dulu di Relawan TIK gitu. Jadi yang tujuan gabung dengan Ertik tuh ada yang mau meningkatkan kemampuan gitu. Ada juga yang saya udah jago nih, kayaknya butuh tempat untuk berbagi, ayo boleh gitu. Nah tadi kan juga pelatihan ya Kang, jadi berbeda dengan yang dulu, mungkin dulu sudah memang harus siap dan bahasanya sudah ada ilmunya. Nah sedangkan sekarang yang belum ada ilmunya pun
bisa masuk dengan catatan harus mengikuti pelatihan ini. Ya. Nah ini yang menariknya, berapa lama nih Kang mereka harus wajib mengikuti pelatihannya? Nggak ada patokan khusus sih sebetulnya. Yang jelas mereka dapat pelatihan di kalau saat ini sudah ada literasi digital, mereka dapat kelas, pernah mengikuti kelas di 4 skill, 4 pilar literasi digital. Digital memiliki digital skill, kemampuan digital etik, digital culture, sama digital safety. Kalau durasi sih belum ada ya, belum ada kita memberikan benar-benar di kurikulum kita durasinya dengan berapa lama gitu. Ya. Belum ada. Berarti ya bahasanya sesiapnya kali ya Kang ya. Yes, betul. Sesiapnya betul. Dan mereka memang sudah mulai memahami dengan materi-materi yang diberikan ya Kang ya. Baru mereka bisa bahasanya diutus lah ya. Nah, sudah siap diterjunkan ke masyarakat. Nah, ya itu. Nah, terus juga ini kan karena memang fokusnya literasi digital nih Kang dan juga digitalisasi. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah kenapa pada akhirnya ya muncul nih rasa peduli Ertik terhadap digital ini, terutama untuk di masyarakat Jawa Barat, Kang. Oke. Ertik tuh kita sebenarnya untuk menyeimbangkan di mana kondisi saat ini kan bagaimana teknologi itu benar-benar melesat. Ya, benar-benar langsung gitu. Nah, sementara gapnya masih tinggi. Ya kan, antara di sisi lain teknologi semakin pesat, di sisi lain pengetahuan masyarakat terkait teknologinya itu tidak seimbang. Betul kan? Apalagi dengan adanya pandemi kemarin. Nah, oleh karena itu Relawan TIKA mengambil inisiatif kita terjun ke masyarakat terkait dengan untuk meliterasi digital untuk menyeimbangkan lah biar gapnya nggak terlalu jauh gitu antara teknologi dengan kemampuan masyarakatnya untuk mengakses teknologi tersebut gitu. Kalau dari ini ya kan berarti kan tadi untuk bahasanya tuh untuk meningkatkan kesadaran terhadap digital ataupun teknologi. Nah, ini kalau dari ini ya kan secara demografisnya apakah memang ada target tertentu, orang-orang tertentu, atau yang memang menurut Ertik ini kayaknya orang-orangnya belum terlalu melek nih. Kan biasanya ada yang mungkin ada beberapa komunitas yang memang mereka bertujuannya kepada kita nyasarnya orang tua aja nih, orang tua nih. Nah, apakah Ertik sama dengan itu? Atau semuanya dirangkul gitu bahasanya? Nah, Ertik itu semuanya dirangkul. Nah, kita bedakan segmentasinya berdasarkan program. Contoh digital parenting, otomatis sasarannya adalah orang tua. Nah, sesuai dengan namanya kalau usia sih berapapun lah, yang jelas dia sudah orang tua memiliki anak digital parenting. Kemudian program kita ada namanya Furtik, salah satunya Forum Usaha Relawan TIKA. Jadi kita fokus di kegiatan-kegiatan UMKM, pendampingan UMKM. Itu segmennya UMKM. Kemudian kita juga ada program namanya Roadshow Literasi Digital. Nah, itu untuk sektor pendidikan. Jelas itu audiensnya adalah siswa-siswa SMA dan SMK gitu. Berarti balik lagi ke yang di awal kan tadi Kang Ajay juga bilang ternyata untuk menjadi relawan Ertik ini sekarang sudah ada tadi minimalnya tuh di 15 tahun ya Kang ya? 15 tahun kayak yang tadi ternyata. Untuk gabung dengan Ertik ya? Nah, itu tadi Kang Ajay bilang ternyata dari SMA ataupun SMK juga ada yang buat kegiatannya Kang ya? Sudah bisa gabung dengan relawan TIKA. Nah kalau dari tadi yang Kang Ajay sebutkan kegiatan-kegiatannya, kegiatan yang paling unik nih Kang yang pernah dilakukan oleh Ertik sehingga bisa membantu masyarakat Jawa Barat tuh lebih aware terhadap literasi digital apa Kang? Kalau unik apa ya? Yang ternyata ini ini nih orang-orangnya tuh bahasa excited lah ketika dikasih materi. Kalau untuk kegiatan kita contoh seperti roadshow edukasi literasi digital yang SMK juga sama. Itu saat itu kita kerjasama, itu programnya Kementerian Kominfo. Kita menjalankan program itu di tahun ini. Kita menjalankan di 38 sekolah SMK dan di 12 perguruan tinggi untuk di Jawa Barat ini. Kalau untuk level menengahnya spesifik di SMK ya. Nah, lebih spesifik di SMK. Nah, itu masif kita kegiatannya. Nah, kemudian kalau misalkan salah satu kegiatan yang gong itu kalau buat saya pribadi itu kegiatan viral. Festival literasi digital. Jadi
itu adanya jadi 2021 pada saat itu kan kita lagi pandemi tuh. Nah, kemudian teman-teman kita kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Kang, bikin apa nih kegiatan kita? Ayo kita bikin festival nih, literasi digital kita harus festivalkan. Supaya orang mengerti, paham bahwa literasi digital itu memang penting saat ini gitu. Nah, kita bikin kegiatan viral bareng dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, itu tempatnya di Saung Angklung Ujo. Itu menghadirkan Pak saat itu Pak Kang Emil masih jadi gubernurnya. Itu salah satu kegiatan yang secara publikasi itu cukup besar. Ya namanya juga ada gubernur lah, kemudian juga mengundang teman-teman media, apalagi hostnya Diskominfo ya saat itu gitu. Awareness-nya lebih luas gitu. ya. Jadi kan kita ingin memperkenalkan dulu literasi digital tuh, minimal orang tuh tahu literasi digital tuh apa sih gitu. Karena kan literasi itu banyak banget ya. Literasi baca, tulis, keuangan dan yang lain-lain. Literasi digital tuh apa sih gitu. Apa pentingnya kan saat ini semenjak pandemi kemarin kan kita seakan-akan latah. Seakan-akan kita benar-benar terpental ke era digital. Yang dulu orang nggak punya kemampuan nggak tahu pengetahuan terkait dengan handphone, kemudian dipaksa kan harus punya handphone, tiba-tiba punya handphone nggak tahu fungsinya apa, bahayanya apa kan gitu ya, tiba-tiba yang penting punya handphone deh gitu. Nah, kita kasih tahu bahwa literasi digital itu adalah untuk mengetahui, minimal kita tahu satu kegunaannya, yang kedua adalah efek dampak positif dan negatif dari akses gadget tersebut. Nah, ini dari kegiatan yang tadi disebutin nih Kang, feedback yang paling sering diterima oleh Kang Ajay apa Kang? Kalau saya sih banyak banget. Contoh paling senang tuh waktu itu pernah saya ngisi di Kamojang. Kamojang tuh di daerah Garut ya, Kabupaten Bandung, bukan Kamojang ya, Ibun kalau nggak salah. Itu jauh banget ya. Itu kita pendampingan satu kelas itu kurang lebih 10 orang lah. Dan itu ibu-ibu PKK sana, benar-benar UMKM di sana. Mereka baru tahu cara bikin email. Itu mereka baru tahu, jangankan Facebook lah gitu ya. Mereka baru tahu itu. Itu pandemi tahun 2020. Mereka sudah dengar terkait dengan, mereka bahkan handphonenya juga sudah smartphone. Tapi email belum punya. Gitu. Kemudian Facebook nggak tahu, Instagram seperti apa gitu. Ternyata handphone-nya bisa bikin konten ya, gampang gitu. Yang dipikirkan mereka seperti apa gitu. Itu feedbacknya sampai ini saya nggak lihat materinya ya, nggak lihat apa ini. Mereka saking berterima kasihnya karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka punya itu kami pulang bersama teman-teman gitu, ada 3 orang waktu itu mereka punya apa, bahkan kita dapat pisang, rambutan, pulang tuh kita ini ya sebagai apresiasi untuk ucapan terima kasih. Mereka sampai, Kang gimana ya kita mau mengucapkan terima kasih gitu. Ya mereka kalau misalkan masalah uang, mereka juga nggak Kang, kalau uang mah kita nggak ada lah gitu ya, buat menghargai ya Kang. Tapi ini ada, itu bener-bener kita pulang bawa ayam masih hidup, dibawa. Ini bener tuh menarik gitu. Bawa ayam, bawa pisang. Itu bener-bener, dan ada senangnya mereka masih tidak sungkan gitu Bu. Karena kan tentulah waktu kita juga terbatas ya, karena kita punya keluarga dan pekerjaan gitu. Tapi selain daripada itu, Kang boleh nggak kita nanya-nanya di luar daripada ini? Maaf ya Kang ya, kalau suatu hari nanti saya nge-WA atau nelpon ngeganggu gitu. Itu sih yang bahkan kalau mereka sudah motoin, mereka screenshot, nih Kang toko saya sekarang udah punya toko di e-commerce. Nih Kang jangan lupa follow ya, saya baru bikin Instagram nih. Gitu. Berarti dari rasa antusiasme udah tidak, berarti kalau tadi memang dari yang kabupaten ya Kang, apalagi kalau yang dari ini ya Kang, kampus-kampus sekolah, terus memberikan literasi digital dan lain-lain, mungkin antusiasmenya lebih bahasanya tuh lebih heboh lagi ya Kang ya. Atau mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang di kampus sekolah itu kita dapat crowd-nya. Dapat ramainya, yang nonton kan rata-rata kalau misalnya kita bikin kegiatan, kalau di kampus sama sekolah itu ada minimalnya tuh, karena kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo, mereka punya KPI. Jadi setiap kegiatan itu minimal kita ada 200 audiens. Tiap-tiap kegiatan. Jadi cuman kalau misalkan dilihat dari antusiasme, tentu yang antusiasnya paling tinggi adalah, kalau buat saya pengalaman, adalah teman-teman yang ada di daerah. Karena kan mereka akses ke ilmunya agak cukup jauh dibanding teman-teman yang di kota. Kan kalau contoh orang
di Kota Bandung atau misalkan di daerah manapun lah, Ya. kabupaten kota di seluruh Jawa Barat, tapi di kotanya itu mereka akses kegiatan pelatihan, seminarnya mereka tentu lebih banyak lah dibanding dengan teman-teman di daerah gitu. Nah, mungkin ibu yang sempet ngasih ayam ke Kang Ajay, siapa tahu nonton ya di YouTube ini Bis Jabar. Jadi ingat kan, oh ini pernah nih dilatih sama Kang Ajay. Siapa yang lupa ya namanya waktu itu? Karena unik dikasih apa tadi? Pisang Pisang yang pisang raja gitu ya, yang gede-gede pisang nangka itu kan gede-gede, terus rambutan. Wah, itu sama ayam terbaik loh. sih. Wah, Ayam hidup. Ikan juga pernah. oh ikan juga pernah. Ikan. Itu di daerah mana ya? Kalau masih di Bandung Barat kalau itu. Ini kayaknya kalau diceritain tentang yang ngasih-ngasih kayaknya nggak akan beres podcastnya ini. Terus aja nih. Nah ini Kang, dari semua kegiatan kan pasti Ertik saya bilang tidak berjalan sendiri nih Kang. Pasti ada lembaga ataupun instansi yang ikut ataupun kolaborasi. Nah selain Diskominfo Jabar Kang, apa lagi nih, siapa lagi yang selalu ikut dengan Ertik? Oke. Yang jelas Telkom. Oke. Wah, Telkom tuh dari 2012 lahirnya Ertik Jawa Barat itu salah satunya adalah Telkom. Pertama kali ada festival TIK di Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Oke. Tempatnya di Telyu. 2012 itu Telyu itu sebenarnya bagian dari sejarah relawan TIK. Karena pertama kali dikumpulkan teman-teman relawan TIK seluruh Indonesia, adanya kepengurusan baru itu di Telyu. Dulu masih ST Telkom ya. Kalau dulu 2012 masih ST Telkom. Itu pertama kali kita bikin festival TIK di sana. Telkom itu menjadi bagian sejarah sebenarnya dari relawan TIK. Nah, kemudian dari sana kita berkegiatan, terutama di saat pandemi kemarin ya. Kita sering kali bikin kegiatan webinar bareng dengan Telkom, dengan dengan Tirek 3 bikin. Kemudian kita juga pelaksana 2 kali kegiatan Jawara Gercep. Jawara Gercep. Yang itu pada tahun 2021-2022 kalau nggak salah. Itu yang lomba cerdas cermat. Nah, dari yang diadainnya dari IndiHome ya waktu itu. Masih iya waktu itu masih IndiHome kita laksananya. Itu kemudian itu dari sisi ya kita merangkul pentahelik lah. Government-nya kalau untuk level di provinsi ya dengan Diskominfo. Tapi saat ini bukan cuma Diskominfo sih. Dengan dinas-dinas lain juga kita karena ya tadi yang namanya digital itu masuk ke seluruh elemen kan gitu. Kemudian dari sisi bisnis tentu dengan Telkom dan beberapa perusahaan lain gitu ya yang kita bergerak di bidang CSR-nya, kan mereka punya CSR gitu kegiatannya. Kemudian di community jelas kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain, entah itu komunitas keagamaan, komunitas usaha terutama UMKM gitu dan yang lain-lain. Nah, dengan akademisi, dengan kampus, kita sekarang saat ini kampus dan sejak dari 2021 kita punya mitra sekolah dan kampus kurang lebih di atas 100. Pelaksanaannya. Tahun ini aja kan kita ada 50 ya, kampus dan SMK gitu. Kemudian dengan media, tentu dengan teman-teman media, saat ini saya lagi cukup rajin nih teman-teman buat datang ke podcast atau misalnya kegiatan untuk memperkenalkan terkait dengan relawan TIK gitu, dengan beberapa kali dengan TVRI Bandung kan gitu. Kita ya intinya kan kita sebenarnya bukan ingin memperkenalkan relawan TIK-nya. Kita ingin menularkan semangatnya bahwa ada nih teman-teman yang peduli loh gitu. Yang ya mungkin kan banyak ya relawan kebencanaan gitu ya. PMI dan yang lainnya. Digital juga ada teman-teman yang peduli terkait dengan itu gitu, supaya ya kalau misalkan tidak ada yang mengingatkan terkait dengan dampak negatif dan positifnya digital, itu bisa kebablasan juga gitu. Oke, Kang, tadi Kang Ajay udah menyebutkan ada banyak instansi ataupun lembaga yang kerjasama dengan Ertik. Kalau dari itu kan mungkin bisa dibilang instansi yang gedenya lah. Kalau dari level kecamatan kelurahan ada yang nge-reach nggak nih Kang ke Ertiknya sendiri? Itu banyak ya. Jadi sejak dari 2000, justru kalau misalkan dari awal kita memang kerjasama dengan desa, kemudian kecamatan. Kalau kecamatan relatif jarang sih, karena mereka kan jarang memiliki agenda kegiatan. Karena ya kaitannya dengan mata anggaran dan yang lain-lain. Biasanya kita dengan desa dan dengan kelurahan bikin kegiatan. Nah, bahkan lebih daripada itu,
di relawan TIK itu kan ada kepengurusan paling dasar nih, namanya kepengurusan komisariat. Ya. Nah, komisariat itu bisa pada level kecamatan atau desa atau kelurahan. Oke. Nah, saat ini di Jawa Barat sendiri sudah ada 6, saya lupa datanya, kurang lebih 6 desa. Kalau kelurahan memang belum ada, baru 6 desa di seluruh Jawa Barat yang sudah memiliki kepengurusan relawan TIK. Karena ya tadi kalau level desa itu ya kita tidak bisa menampilkan bahwa digital dibutuhkan dalam segala aspek ya bidang gitu. Terutama saat ini aplikasi desa banyak juga gitu. Nah, makanya mereka membutuhkan, Kang, pengen dong di sini ada pengurus relawan TIK dong gitu. Nggak cuman teman-teman RT datang pelatihan terus kemudian pergi kan gitu. Nah, pengen dong kita ada keberlanjutannya. Gimana caranya? Ya udah bikin relawan TIK gitu. Dulu sih pernah kita bikin untuk di Bandung Barat. Kita program satu desa satu relawan TIK. Gitu. Harapannya kalau misalkan bisa seperti itu kan, jadi teman-teman RT kita update kemampuannya, kemudian entah bagaimana secara karena ya memang pasti ada klausul administrasi yang harus ditempuh kan gitu ya, karena ada teman RT di sana, itu disesuaikan dengan di desanya masing-masing. Contoh entah itu teman RT-nya dijadikan pegawai di sana atau misalkan menjadi bagian relawannya di sana, seperti apa gitu. Nah, tadi kan desa dan kelurahan nih Kang. Dan di mana tadi kalau bisa diartikan sangat aktif nih RT untuk di level kelurahan dan desa. Nah, kalau misalkan untuk kotanya nih Kang, kota-kota besarnya, apakah memang ada ketentuan ada perbedaan atau sama aktifnya Kang? Beda, tentu. RT itu memiliki karakteristik masing-masing tiap cabang. Iya. Contoh misalkan Cirebon, bahkan ini contoh kasus ya, Cirebon aja. Cirebon itu ada 2 kabupaten kota. Ini berdekatan pun programnya benar-benar jauh banget. Kalau yang satu yang kabupaten, mereka fokus di pengembangan IT desa, di bidang digital desa. Yang untuk kota, mereka lebih ke ya UMKM, kemudian literasi digital parenting, dan yang lainnya, soft skill lah gitu, teman-teman itu. Nah, sama halnya kayak di Bandung juga sama, kota Bandung. Kemudian di sisi lain karakteristik masyarakat di kota itu cukup berbeda dengan di daerah. Antusiasme lah, terutama terkait dengan antusiasmenya. Oke, berarti perbedaannya memang feedback lah feedbacknya gitu. Karena mungkin di kota bahasanya lebih kalau bahasa Sundanya mah lebih advance. Gitu. Ngerasanya buat apa sih belajar gitu kan, saya juga udah bisa gitu. Udah sehari-hari lah bahasanya. Gitu, ngerasanya kan gitu. Nah, ini kalau ngomongin digital nih Kang, literasi digital dari sudut pandang RT sendiri, kalau misalkan melihat literasi digital ini seberapa penting sih Kang, terutama untuk masyarakat Jawa Barat yang memang dia adalah pelaku UMKM ataupun tenaga pendidik. Literasi digital itu kan kemampuan dasar dalam mengakses, kemudian memahami, mencari ilmu dan yang lain-lain. Ya, tentu saat ini untuk pelaku usaha dan tenaga pendidik itu sangat erat kaitannya dengan itu. Ya kan? Dari sisi skill, kemampuan mereka harus terus upgrade, karena saat ini kita tidak bisa berpuas dengan hanya satu aplikasi. Kalau dulu kita bisa belajar ya, bahkan menurut data Udemy tahun 2022, saat ini skill itu hanya bisa bertahan 5 tahun. Ya kalau dulu kan kita bisa mesin tik bisa bertahan 20-30 tahun jadi pegawai tetap di desa misalkan kan gitu ya, nyetir kan gitu. Kalau sekarang katanya ya terbukti ketika kita misalkan contoh let's say ada salah satu aplikasi versi 12 tahun, jangan tahun depan 8 bulan udah ada update versi 13. Jadi dalam 5 tahun itu sudah ada beberapa kali perubahan versi kan gitu. Versi beta, versi alpha, beta, yang lain-lain kan gitu. Nah, kemudian pendidik juga sama gitu. Mereka butuh itu gitu. Nah, kalau misalkan dispesifikasi dari 4 pilar ini, skill mereka harus punya, etika juga harus tentu harus jadi yang utama ya. Entah itu jadi pengajar, entah itu jadi tenaga pendidik gitu. Kemudian culture-nya yang keempat, salah satu yang paling penting adalah keamanan digitalnya. Guru, pelaku usaha sama-sama penting, apalagi saat ini pelaku usaha mereka harus punya akun media sosial, kemudian di marketplace gitu dan yang lain-lain. Bayangkan mereka tidak memiliki kemampuan keamanan yang mapan, follower udah juta, misalnya udah puluhan ribu, kan banyak kasusnya kemarin kayak ada TikTok yang akun TikToknya yang ke hack, akun Instagramnya udah banyak, kemudian yang lain-lain, itu sayang. Terus termasuk para tenaga pendidik juga sama kan gitu. Mereka memiliki akun kayak akun di PMM kan gitu ya, kemudian akun di SIM PKB gitu. Itu kan data mereka, data karir.
Ketika mereka tidak bisa mengakses itu, ya kayak misalkan ada kesempatan dipanggil PPG, nah, itu kan semua informasinya di data itu gitu. Bayangkan kita nggak bisa mengakses lagi atau misalkan ada yang diambil yang lain gitu. Itu sangat penting banget. Nah, kalau tadi kan ada ini Kang, salah satu play itu ada safety ya Kang ya. Nah ini aku penasaran sih, ada nggak sih Kang case kayak case khususnya di pilar safety ini. Jadi ketika udah ada penyuluhan dari RT, ngobrol sama mungkin waktu itu kebetulan sama orang tua, pas ditanya, oh bukan saya yang buat, ini anak saya. Nah case-case seperti itu gimana caranya Akang bisa menjelaskan kalau orang tua tuh juga harus megang tanpa anak pun harus tahu gitu. Itu gimana nih Kang cara penyampaiannya agar ininya dasarnya password lah. Password tuh harus orang tua juga megang selain anak. Nah case-case seperti itu gimana Kang mensolusikannya gitu kepada orang tua gitu. Itu sering banget dan cukup sulit sekali karena mereka sudah banyak ya untuk level mikro sih kebanyakan yang gitu. Mereka, Kang, saya tuh subuh ke pasar, pulangnya masak, siangnya harus bungkusin, sorenya ngejajarin, kapan saya pegang itu gitu. Yang paling mungkin kan sama anak saya. Problemnya di sana kebanyakan sering seperti itu. Nah, jadi di awal kita kasih mindset ke brainstorming pada saat kegiatan di brainstorming bahwa media sosial itu, digital itu Bapak Ibu tidak gratis, tapi murah. Nah, jadi kalau misalkan mereka berpikir gratis, seakan-akan semuanya itu nggak perlu biaya. Nggak perlu ada effort lain gitu, bahwa saya bahwa itu murah Bapak Ibu gitu. Nah murahnya apa, kita harus tembus salah satunya maksudnya dengan akses internet yang baik gitu. Contohnya pakai Indibis ya teman-teman. Nah masuk bijinya sangat enak. Nah misalnya salah satunya menggunakan internet yang mumpuni ya kan gitu. Salah satunya itu. Kemudian juga kita perlu orang-orang yang bisa mengoperasikannya itu ketika ibu masak gitu, salah satunya gitu. Nah tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada yang bisa dipercaya, berarti kemampuan digital itu sudah tidak bisa dipegang oleh orang lain. Harus kalau sama anak mungkin masih oke lah, mungkin ya. Meskipun itu juga tetap menjadi kelemahan kita. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau misalkan bayangkan kalau misalkan saat ini sekarang kan bahkan pembayaran pun sudah QRIS, sudah digital. Ibu pakai nomor rekening anak ibu. Meskipun itu anak ibu sendiri, kira-kira khawatir. Iya sih Kang ya. Paling dalam tanda kutip ya, nakuti bukan menakuti mereka. Bisa muncul rasa suuzon lah bahasanya gitu. Dengan kalau misalkan Bu nggak takut ibu akunnya diambil, emailnya, mereka pikir lah orang bikinnya gratis, bikin aja lagi Pak. Tapi ketika kita memasukkan hal lain, Bu bayangkan akun ibu ada yang ngambil, Bu tahu nggak sekarang kalau misalnya wah gitu kaitannya dengan material, Bapak Ibu sekarang udah punya QRIS yang pegang, coba anak ibu khawatir nggak? Ya sih khawatir sama anak saya, meskipun anak saya ya Kang ya, tapi tetap aja. Nah makanya, dari sanalah mereka akhirnya mau belajar, meskipun ya nggak semua ya otomatis ada yang ngerasa bahwa saya pernah tuh waktu pelatihan di mana ya waktu lupa. Itu karena mungkin ibu-ibu tersebut terpaksa ya disuruh oleh kan ada organisasi komunitas gitu ya, dipaksa ikut gitu. Itu selama pelatihan dia nggak ngapa-ngapain. Diem aja ngeliatin. Diam aja. Lu biarin anak saya aja gitu. Bahkan ada gini. Pernah sewaktu di Bandung di BPSDM Kominfo Bandung pelatihannya gini. Pelatihannya untuk ibu tersebut. Jatahnya cuman cluster kan, cuma 10 orang jatahnya. Dia, Pak, saya pengen bisa, tapi saya nggak mau sendiri. Saya benar-benar masih. Dia bawa anaknya untuk mendampingi dia. Oh, biar apa ya guide-nya lah gitu biar. Ya paham. Karena Pak, pelatihan kan cuma hari ini aja. Nanti di rumah gimana? Minimal anak saya ngerti Pak. Butuh diulang lagi betul. Saya tuh pengen bisa Pak gitu. Cuman ya saya juga tahu diri lah katanya. Udah tua, gampang lupa katanya. Jadi ya udah saya ngajak anak saya aja sekalian. Boleh Pak? Ya terserah, cuman konsumsinya 1 ya. Itu hanya sekali pada saat itu atau memang ada di beberapa kegiatan ada hal seperti itu? Yang dia membawa anaknya. Sering. Hampir yang sering banget sih kalau misalkan yang bawa, terutama yang udah sepuh banget. Saya juga kadang heran sih kalau misalkan dengan panitia yang jadi pelatihan itu ada spesifikasi tertentunya usia. Bukan apa kasihan. Karena gini, bayangkan kalau misalkan dalam satu pelatihan tersebut makanya usianya 20-an, 30-an, 40, 50, 60-an. Kan enggak seimbang. Ketika yang usia 20-30 mereka udah melesat, sementara kita sebagai pengajar, sebagai instruktur masih harus nungguin juga yang ini.
kalau kita berkecimpung terus berkutat dengan usia ibu-ibu yang 60 tahun ini bikin email, kasihan juga yang usia 20-30. Ya. Gitu. Jadi memang baiknya nanti ketika misalkan ada kegiatan itu, salah satu filternya atau misalkan harus ada dari awal kita bahwa ini kelasnya yang usia benar-benar dasar banget kayak gitu sih. Nah, kalau tadi kan memang dari ternyata yang ikut tidak hanya orang tua, tapi ya ada juga yang bisa mendampingi atau bahkan anak muda ya Kang ya. Yeah. Anak muda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih harus ada komunitas seperti Ertik di Jabar? Oke, kenapa? Menarik ya pertanyaannya. Kenapa harus ada Ertik? Sebetulnya kalau misalnya ngomong kenapa harus, ya nggak harus juga sih sebetulnya. Yeah. Nah, tapi saat ini kenapa Ertik harus tetap eksis, ya kan? Gitu tadi. Kalau misalkan karena sudah kadung ada nih, kemudian harus tetap ada, mana gitu. Kenapa sih harus ada Ertik? Karena apa? Kebutuhannya masih ada, teman. Buktinya literasi digital ini belum tersebar secara baik, belum terdesiminasi secara baik. Kemudian kalau misalkan kita ngomong tadi terkait dengan kerjasama dengan pemerintah, bayangkan di Kominfo Jawa Barat yang dengan pegawai kurang lebih 100 orang harus ngurusin masalah IT, perTIK-an, tek-tek bangeknya dengan 100 orang tersebut. Perlu mitra dong. Teman-teman, salah satunya juga mitra kita di Telkom. Dengan jumlah SDM gitu kan ininya, perlu nggak sih? Makanya waktu itu sering kita bikin kegiatan berkolaborasi. Kang, bikin dong kegiatan ini, Kang, bikin dong kegiatan ini, salah satunya itu. Jadi keberadaan kita nggak ada Ertik juga nggak jadi masalah. Yang penting adalah semangat untuk terus nge-share literasi digitalnya ke masyarakat itu. Intinya gini, semangat masyarakat untuk sharing knowledge antar masyarakat tuh harus ada gitu. Itu yang harus terus ada gitu. Nah, cuman kadang kan itu tidak benar-benar sporadis ya. Nah, butuh dong biar terorganisir. Nah, wadahnya apa? Nah, wadahnya adalah relawan TK Jabar, ini salah satunya itu. Berarti bisa tidak langsung juga butuh promosi ya Kang ya, promosi Ertik gitu, menyebarkan terkait informasi tentang Ertik. Nah, kalau ngomongin promosi, ada nih Kang salah satu produk dari Indibis yaitu OCA, Omni Communication Assistant. Nah, yang dimana OCA ini secara garis besar adalah mudahnya itu untuk memudahkan pengusaha ataupun pelaku UMKM berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, jadi di OCA ini sebenarnya fiturnya banyak nih Kang, ada untuk verified WhatsApp, ada untuk interaksinya, ada untuk blast pesan. Oh, bisa tuh. Bisa, itu pakai WhatsApp. Itu pakai WhatsApp. Oke. Nah, tapi mungkin yang sangat dibutuhkan oleh entah itu komunitas atau pengusaha itu adalah OCA Interaction dan OCA Blast. Nah, kalau OCA Interaction sendiri kan Akang kalau misalkan untuk ada banyak dia yang nanya Ertik, itu kan ada yang dari Instagram, Facebook, betul. Twitter. Nah, dengan OCA itu hanya satu dashboard aja Kang. Satu dashboard aja, nanti Akang nggak perlu pindah tab, pindah ini. Dari OCA satu dalam dashboard tuh semua ada. Jadi pindahnya tuh enak lah gitu. Cuma memang kalau untuk OCA Interaction fiturnya itu dia hanya bisa untuk Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, email, dan ada live chat sendiri dari OCA-nya. Tapi itu juga udah cukup banget sih untuk saat ini ya. Pasti. Saya banget. Nah, dan juga mungkin para sobis nih yang punya usaha atau pelaku usaha yang lagi menonton podcast nanti yang akan ditayangkan. Nah, ini OCA Blast mungkin kan capek ya Kang ya kalau misalkan promosi satu-satu di chat. Oh iya benar. Hiji-hiji tah kayak lek-lek lah. Waktu, bahasa Jermannya. Buang-buang waktu dan lain-lain. Nah, OCA Blast itu bisa mengirimkan pesan secara masif up to 10.000 kontak. Wih, sekali ngeblast tuh. Sekali ngeblast 10.000 kontak. Jadi nggak perlu capek-capek satu-satu. Keburu habis promonya. Nah, itu kalau misalkan sobis tertarik untuk produk Indibis, salah satunya OCA Communication Assistant, bisa ke Instagramnya indibis.jabar. Nah, itu Kang, promosi dulu. Ya. OCA itu apa tadi? Omni Communication Assistant. Oke. Nah, Omni Communication Assistant. Untuk closing nih Kang. Untuk closing mungkin tadi sudah dijelaskan banyak tentang Ertik, kegiatannya, terus juga antusiasmenya juga, feedback dan lain-lain. Nah, ini kalau untuk mau menjadi member Ertik atau relawan Ertik Jabar bisa ditemukan di mana dan bagaimana caranya? Oke. Kita ada teman-teman bisa langsung ke Instagram kita di @ertikjabar, @ertikjabar ya. Itu Instagram kita, atau juga di website. Di relawantik.or.id. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi sana. Kalau paling enak sih ke Instagram dulu deh.
Kalau di Instagram kan @ertikjabar bisa dilihat itu, oh kegiatannya kayak gini, kebayang kan gitu. Nanti bisa nge-DM, kemudian gabungnya seperti apa gitu. Nah itu bisa langsung gampang banget lewat sana aja nanti DM, biar nanti kebayang, oh jadi Ertik tuh kayak gini, oh kegiatannya seperti ini, seperti ini kayak gitu. Oke. Gampang banget lah pokoknya gabung dengan Berarti tadi ertik.jabar ya. Ertik Jabar. Ertik Jabar. Nah, dan websitenya? Websitenya relawantik.or.id. relawantik.or.id. Oke, Kang Ajay. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kang sudah men-share berbagai macam insight terutama tentang Ertik dalam menyebarkan awareness terkait literasi digital. Terus juga sudah kasih tahu atau kasih banyak info terkait kegiatan-kegiatan Ertik. Terus juga tadi sudah dikasih juga ya Kang ya cara bergabungnya relawan. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kang. Sami-sami. Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang ingin join Ertik biar mereka ada harapan tersendiri gitu ketika mereka masuk mereka akan mendapatkan apa aja gitu. Benefitnya? Ya, benefitnya. Benefit gabung dengan relawan TK adalah jejaring teman-teman. Kita menjadikan jejaring ke teman-teman bahwa relawan TK itu ada di seluruh Indonesia saat ini. Ya. Kebayang saat ini juga saya kalau misalkan datang ke suatu kota, di luar kota, di luar Jawa juga tinggal, misalkan contoh ke daerah Kendari, tinggal ketik aja di kontak tuh atau misalkan di grup, itu pasti teman-teman hampir di tiap kota kabupaten itu ada relawan TK. Oke. Jejaring dengan ya tadi kita memiliki pentahelik ya teman-teman. Ya. Kita benar-benar ngebuka sekali teman-teman untuk berjejaring dengan siapapun, kenal dengan siapapun, bahkan secara keahlian kita bisa meningkatkan teman keahlian. Kemudian selain daripada itu juga teman-teman bisa jadi, karena saat ini relawan TK seringkali bekerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan, bisa teman-teman bisa jadi instruktur. Itu sangat lumayan sekali lah. Nah, makasih juga buat Indibis ya. Jangan lupa teman-teman untuk nonton terus podcast Sobis. Betul. Podcast Indibis Jawa Barat. Podcast Indibis Jawa Barat. Potret. Potret ya. Oh, namanya Potret ya. Ya. Nah, baik Kang, itu sekali lagi hatur nuhun. Siap, sami-sami. Sudah menyempatkan waktunya ke sini. Ngobrol-ngobrol nih, mungkin kita bisa kerjasama tidak hanya podcast, tapi kerjasama lainnya Kang ya. Biasa kayak kalau rame lanjut part 2 katanya. Nah, itu kalau rame lanjut part 2. Nah, baik Sobis, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Bukan semoga, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Gilang sebagai host Indibis Jawa Barat pamit undur diri. Dadah.